Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marfad, Alqamah bin Marfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abi Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di urutan ini sampai ke Nabi. Nabi katakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ini maka amalannya akan naik status, diupdate langsung, diupgrade bahkan dinaikkan oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Ahabbu ilallahi. Amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini itu langsung di-upgrade oleh Allah, naik status, langsung dicintai oleh Allah. Masya Allah. Pahala. Di saat dikerjakan, maka pahala dituliskan. Itu hasanah namanya. Nanti di akhirat, hasil pahala itu dikalkulasi, diwujudkan dalam bentuk hadiah pemberian. Surga itu. Makanya kita minta di dunia itu setiap perbuatan harus jadi pahala. Harus jadi hasanah. Makan jadi hasanah, minum jadi hasanah, sholat jadi hasanah. Makanya kita sering berdoa kepada Allah, dunia semua perbuatan jadi hasanah, di akhirat hasanah diberikan kepada kita nilai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pada kita untuk beraktivitas, berkumpul, bersilaturahim, dan lebih daripada itu untuk bisa menyiapkan amal-amal kebaikan kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dan semoga insyaallah kalaupun kita kembali kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Tentunya itu suatu hal yang niscaya. Ada yang hidup, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang wafat. Dan saya senantiasa mengajak pada siapapun untuk kita saling mendoakan. Kalau ada yang lahir, kita doakan lahir dalam keadaan yang lancar, baik, kemudian juga berkah dan menjadi anak yang soleh di kemudian hari. Kalau ada yang wafat, kita sama-sama mendoakan dan kita sokong dengan kebaikan. Semoga wafatnya juga soleh di hadapan Allah, dan juga kita dorong anak keluarganya, kemudian juga ahli keturunan warisnya supaya memperbanyak amal soleh. Kita ajak, diingatkan, kalau lupa diingatkan. Ayo sedekah yuk, ayo korban yuk, kan? Ayo kemudian kita beli mushaf yuk, niatkan untuk ayah yang wafat atau ibu yang wafat, itu pahalanya mengalir. Jadi jangan pelit untuk berbagi amal soleh dan mengingatkan dalam kebaikan. Karena itu di Quran itu banyak ayat-ayat untuk mengajak orang itu sama-sama beramal soleh. Banyak, ada yang kepada teman, pada saudara, bahkan ada yang pengusaha, temannya lupa berzakat. Itu boleh kata Al-Quran, ingatkan dia, kalau punya kewenangan bahkan ambil. Ya, Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah. Kalau engkau sayang dengan saudaramu, ayo ingatkan dia untuk berzakat. Kalau punya kewenangan bahkan ambil, saking sayangnya supaya dia punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, hari ini hari spesial. Karena itu saya mohon izin, karena suasananya sangat spesial, saya akan bahas sesuatu yang sangat spesial yang cuma terjadi setahun sekali. Dan kalau kita nggak bahas sekarang, kita mesti nunggu tahun depan. Itu pun kalau diizinkan kita hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mohon izin untuk dibahas sekarang, dan nanti kita atur waktu supaya bisa diskusi, dan mudah-mudahan dengan itu ada banyak manfaat yang bisa kita dapati insyaallah. Baik, sekarang tanggal berapa? 3. Tanggal 2 sekarang. 2 Dzulhijjah ya, 1440 Hijrah, kemudian 3 Agustus ya, tahun 2019 Masehi. Kenapa saya tanya yang hijriahnya? Karena 2 Dzulhijjah itu termasuk tanggal yang sangat spesial, yang langsung keistimewaannya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita beramal di situ, itu nilainya besar sekali. Dan hampir nggak bisa disamai dengan amalan lain di waktu yang lain. Ingat, termasuk Ramadan. Termasuk Ramadan yang selama sebulan kita ibadah, mendapatkan malam Al-Qadar insya Allah. Tapi itu belum mampu menandingi kemuliaan amalan khusus di bulan Dzulhijjah saja. Dan Dzulhijjah pun gak semua harinya. Hanya beberapa hari saja. Nah, apa yang istimewa itu? Apa yang harus kita kerjakan di waktu itu? Ini yang coba kita turunkan karena waktunya tinggal sedikit lagi. Kalau kehilangan momentumnya kita tunggu tahun depan.
Oke, kita mulai dengan hadis Nabi. Keterangannya kita keluarkan di riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518. Ya, saya kalau ada Al-Qur'annya saya turunkan ayatnya, kalau ada hadis saya dahulukan hadisnya. Jadi argumentasi kita bisa lebih kuat insya Allah. Ya, ini mengacu pada keterangan Nabi di Al-Bukhari juga, dari Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Karena Al-Bukhari nggak ketemu Nabi, beliau wafat tahun 261 Hijrah. Ya, Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marfad, Alqamah bin Marfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abi Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di urutan ini sampai ke Nabi. Nabi katakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kalau kita keluarkan isi Quran, itu akan membuat kita lebih baik. Ya, makanya Quran turun di masa jahiliyah, merubah orang jahiliyah jadi khair ummah, orang baik. Tadinya preman, ya dia orang yang tawadu. Tadinya orang yang kasar jadi lembut. Ya. Tadinya orang yang pelit jadi pemberi. Bayangkan, profesionalisme tindak kriminal, itu orang jahiliyah paling sempurna. Jadi kalau mau nyari pencuri, orang jahiliyah itu sangat profesional di bidang pencurian. Kalau penipu ada di bidangnya semua, mereka profesinya itu buruk semua. Tapi begitu turun Al-Quran berubah. Nah, maka kata Nabi, kalau kita ingin jadi baik, ambil spirit Quran, terapkan dalam hidup. Jadi kalau ada yang belajar Al-Quran, diisi detailnya dari Nabi, tidak menjadi lebih baik, berarti ada yang salah dengan cara belajarnya. Oke, sekarang keterangan dari Al-Quran diterangkan oleh Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 518. Dari sekian yang bisa membuat kita baik itu, perhatikan keterangan berikut. Saya agak cepat sedikit, saya bacakan hadisnya. Teman-teman, hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat muda, junior. Hadis sahabat Nabi ini kurang lebih ada 12.000 jumlahnya. Dari 12.000 ini ada yang junior. Jadi ada yang sifatnya junior. Oke, ada yang pemuda nanti, ada yang levelnya junior. Tapi nggak ada yang jadi cowboy. Oke, ini ada yang muda. Kemudian ada yang senior. Ya. Saya pernah dengar ada cowboy junior. Oke, misal yang junior kita lihat ada yang namanya Abdullah. Ya, anaknya Abbas, anaknya Umar, anaknya Amr. Ini Abdullah, namanya Abdullah tapi ayahnya beda gitu ya. Ada Abdullah anaknya Abbas, anak Umar, anak Amr. Yang muda, tokoh pemuda ada Ali, anaknya Abu Talib, dikenal dengan Ali bin Abi Talib. Yang senior itu paling banyak, ada Abu Bakar, ya, As-Siddiq, ada kemudian Umar, Uthman, dan seterusnya, ya. Ada Ubay bin Ka'ab dan seterusnya. Ya, saya mau mulai dari sini sebentar. Ya, ini untuk memetakan bahwa begini. Saya ingin tunjukkan kalau teman-teman tuh banyak belajar hadis, umumnya langsung kepada redaksinya gitu. Ya, pada matannya, substansinya. Innamal a'malu binniyat. Kalau beramal harus mengacu pada niatnya. Nah, itu gak pernah digali siapa yang riwayatkan itu. Sehingga inspirasi dari orang itu tidak bisa kita ikuti. Padahal kehidupan Nabi itu nilainya miniatur kehidupan manusia di bumi. Di semua aktivitas yang kita kerjakan itu, miniasinya dalam bentuk miniatur, itu zaman Nabi ada. Pedagang zaman Nabi ada. Pengusaha ada, diplomat ada, birokrat ada, artis ada, pegiat seni ada semua. Dan dibimbing oleh Nabi dan sukses di semua bidangnya. Nah, yang paling dahsyat adalah di balik kesuksesan mereka seorang pengusaha, seorang pebisnis, ada diplomat, birokrat dan sebagainya, itu masih punya kesempatan bisa mengatur waktu untuk belajar dengan Nabi. Ikut ta'lim. Di antaranya Abbas. Abbas ini paman Nabi, beda usianya 3 tahun dengan Nabi. Punya anak laki-laki yang populer 2 orang. Satu namanya Fudail, yang paling dewasa. Si bungsu namanya Abdullah. Anak laki-laki, karena anak laki-laki bahasa Arab disebut dengan Ibnun. Ibnun. Untuk menyingkat, buang alifnya. Pindahkan harokat alif ke ba. Ibnun kasrah i, ibnun, buang kasrahnya, buang sukunnya di sini. Pindahkan kasrah ke sini, jadi bin. Bin itu anak laki-laki. Jelas ya? Ibnatun, anak perempuan. Buang alifnya jadi bintun. Binti, anak perempuan. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Isa, Ustadz kenapa Isa ke Maryam?
binnya. Itu nggak salah. Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Karena Maryam nggak punya anak perempuan. Ya kan? Kenapa ke ibu kemudian? Ya karena memang tidak ada bapaknya. Jelas ya? Oke, kembali ke sini. Ini Abbas ini pengusaha. Oke? Beliau pedagang, aktivitasnya banyak, paman Nabi. Yang paling dahsyat di balik usahanya itu masih punya prinsip untuk akhirat yang sangat kuat. Mesti ada waktu untuk belajar. Di setiap pekan tuh datang ke Nabi. Ada luang datang ke Nabi. Belajar. Sampai hafal 200 hadis. Udah bayangkan, paman Nabi, dekat dengan Nabi, keluarga Nabi, dijamin masuk surga, sukses usahanya, pebisnis yang kaya, masih punya waktu belajar, hafal hadis 200. Ada orang, tapi bukan kita ya, ada orang paman Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, surga belum jelas kan, amalan berantakan, hisab menegangkan, cita-citanya nggak nanggung, kalau ditanya masuk surga, surganya Firdaus. Ya, bersama Nabi lagi, ya. Tapi untuk belajar saja nggak punya waktu. Tapi bukan kita. Ya. Nah ini saya kira penting untuk kita renungkan kembali. Nah dia visinya tinggi. Boleh jadi saya pedagang nggak apa-apa, tapi anak saya mesti hafal Quran. Saya nggak hafal hadis, nggak apa-apa, tapi anak saya dia mesti dapat. Akhirnya beliau investasikan anak yang paling kecil yang bungsu untuk belajar di majlis Nabi. Jadi setiap datang dibawa. Dan muncul kerinduan, bapaknya berangkat, dia pengen ke taklim, datang. Sampai Nabi wafat, usianya masih sekitaran 13-14 tahun. Ada yang menyebut 15 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, maaf, anaknya hafal 2000 hadis. Tuh, 10 kali lipat. Jadi makanya saya sarankan gak apa-apa, anak-anak itu dunianya begitu. Kalau main gak ada masalah. Main, lewat, ya kadang-kadang lompat, kadang nyanyi-nyanyi, biarin aja. Dalam mainnya dia belajar. Kalau bapaknya yang lompat, baru saya tegur. Ini anak nggak apa-apa gitu. Saya pernah di Bekasi tuh ngajar, terus ada anak tuh naik sampai ke bangku naik tuh kan, terus orang tuanya gelisah gitu. Saya bilang biarkan aja, biarkan, itu dunianya. Dia bawa keluar, begitu dibawa keluar, di luar itu anaknya mengulang kalimat saya dari awal sampai akhir dia keluar. Saya bilang tolong masukkan lagi anak itu, karena bapak ibunya pun nggak sanggup mengatakan apa yang dia telah ungkapkan. Masuk lagi. Nah inilah Abbas, maksud saya kalau teman-teman aktivitas apapun, ayo investasikan. Kalau bukan Anda mungkin anaknya. Kalau bukan Anda mungkin cucunya. Toh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pernah berdoa supaya lahir keturunan mereka yang soleh, tapi lahirnya dekat Ka'bah dan diangkat jadi Rasul. Siapa yang lahir kemudian? Nabi Muhammad SAW. Itulah satu-satunya Nabi yang lahir di dekat wilayah Ka'bah. Nabi Muhammad. Yang doa siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Pertanyaannya apakah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berjumpa dengan Nabi Muhammad? Tidak. Bahkan bedanya sangat jauh, 30 generasi. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasud, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ayo ulangi. 30. Jadi yang minta kakek buyutnya, yang jadi cucu jauhnya. Mungkin Anda begitu, masuk majlis taklim, Anda berdoa, ya Allah jadikan keluarga kami ahli Quran. Mungkin yang jadi bukan anak Anda, tapi cucu dari itu, dia hafal 30 juz dengan tafsirnya, dengan fiqhnya dan sebagainya, insya Allah. Ya, apa hadisnya? Jadi maksud saya gini ya, kita malu nih yang riwayatkan hadis ini, itu anak kecil. Dan setiap di ilmu hadis tuh gini, setiap ada anak meriwayatkan hadis, maka sebagai penghormatan bagi orang tuanya, nama anak itu akan dihilangkan, yang disebut nama orang tuanya. Abdullah, anak laki-lakinya Abbas, anak laki-laki Ibnun, disingkat jadi bin. Abdullah bin Abbas, ditutup Abdullahnya, disebut Ibnu Abbasnya. Maka muncul istilah dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Anak laki-lakinya Abbas. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ini pesan di ilmu hadis, kalau ada orang tua berbuat baik untuk anaknya, maka semua kebaikan anak akan terlimpah pahalanya pada orang tua tanpa dikurangi sedikit pun. Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan, ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ngajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya. Dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda. Begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda.
Oke, yuk kita bacakan hadisnya, saya cepat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan. Al-Wasana. Betul, silakan. Saya izin saya. Baik. Saya mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi dari teman-teman yang lainnya, tidak mengurangi kemuliaan Anda di hadapan Allah insyaallah. Ma min ayyamin, tidak akan pernah Anda temukan perjalanan hari. Al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah. Saat Anda beramal soleh di hari-hari ini, maka amalannya akan naik status, diupdate langsung, diupgrade bahkan dinaikkan oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Ahabbu ilallahi. Amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini itu langsung di-upgrade oleh Allah, naik status, langsung dicintai oleh Allah. Masya Allah. Satu, saya boleh hapus yang ini dulu supaya jelas uraiannya. Masya Allah, alhamdulillah. Menjelang Idul Kurban, ya, sila sendiri. Oh, nggak apa mas, nggak apa. Nggak apa. Saya sudah biasa begini. Ya, jamaah berkorban, saya berkorban. Tang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Jamaah cuman lihat masuk surga. Oke. Oke. Nanti Kak kalau sudah besar ceramah begini, datang sendiri, nulis sendiri, ngapus. Oke, yuk lihat sebentar. Al-Bukhari nomor hadis 518. Ma min ayyamin, tidak akan pernah ditemukan perjalanan hari selama setahun. Jadi kalau misalnya setahun 365 hari atau 357 hari dalam Hijriah misal, dari bilangan hari itu ada hari-hari yang spesial. Kalau kita mengerjakan kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Ingat, ada baik yang diridhoi oleh Allah. Kebaikan yang diridhoi oleh Allah disebut saleh namanya. Baik ya? Kalau kita mengerjakan amal soleh, kebaikan yang diridhoi oleh Allah di hari-hari ini, maka amal solehnya pertama naik status, di-upgrade. Langsung punya sifat dicintai oleh Allah. Ini ada poinnya. Nanti saya turunkan keistimewaannya, kemuliaannya, bagaimana status amalan ketika dicintai oleh Allah. Statusnya bagaimana? Nanti kita turunkan. Jadi kalau teman-teman baca Quran, baca dapat pahala. Tapi belum tentu bacaan itu Allah sukai. Kalau Anda sholat dapat pahala. Tapi belum tentu sholat itu Allah cintai. Jelas ya? Yang ini beda. Kalau sholatnya dikerjakan di hari ini, baca Qurannya dilakukan di waktu ini, maka statusnya langsung naik, dicintai oleh Allah seketika. Kemudian dua, Qulna ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Kami berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin klarifikasi. Apakah amal ini saking tingginya nggak bisa disaingi oleh jihad fi sabilillah? Jihad itu tingkat paling tinggi. Ya di antara amalan. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah itu nggak bisa menandingi keutamaan amalan di hari-hari ini. Nanti kita sebutkan. Illa, kecuali satu amal saja. Yang ini puncak amalan, yang lain nggak bisa tandingi. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali ada seseorang yang dia berjuang dengan harta dan jiwanya. Please. Jadi teman-teman mohon izin ya. Saya tidak bermaksud mengajari, hanya mengingatkan. Amal itu dibagi tiga. Di amalan dengan fisik, ya tubuh, yang tidak menggunakan harta. Contoh sholat. Makanya sholat gak ada orang sholat bayar kan? Saya mohon izin Pak, mau sholat di Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro. Oh sholat apa? Sholat duha. Mau berapa rakaat? Ngambil yang 8. Baik, setiap rakaatnya 50.000. Gak ada. Dia orang sholat ya sholat, fisik dia, fisikal. Ada ibadah yang kedua, itu ibadah harta saja. Gak pakai fisik. Ya, nggak ada keterlibatan fisik di situ, kecuali sedikit saja. Harta. Contoh zakat, infak, ya, itu amalan harta. Jadi kalau teman-teman sedang seperti ini, ada kotak, saya kan lewat, nah, itu bukan mobil-mobilan, kotak infak. Ya, nah, kalau Anda ingin beramal, Anda masukkan silakan. Ya, makanya dituliskan di situ kotak infak isi geser, itu. Ini cuma digeser. Kalau ada silahkan. Nah, ada yang ketiga, perhatikan baik-baik. Ada amalan yang menggabungkan antara fisik dengan harta. Saya mau kasih ilustrasi ya, mohon izin sekali. Ibadah fisik saja itu pahalanya tinggi. Pahalanya tinggi. Sholat misal,
Sholat itu kalau sendirian dikerjakan, bukan di masjid, tidak berjamaah. Paling minimal 10 pahalanya. Paling minimal. Tahu dari mana Ustaz? Quran surah ke-6 ayat 160. Kita perbandingan sedikit. Quran surah 6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati, siapa yang mampu mengerjakan satu kebaikan yang bernilai pahala. Teman-teman ingat baik-baik, hasanah itu artinya kebaikan yang punya nilai pahala. Di saat dikerjakan, maka pahala dituliskan, itu hasanah namanya. Nanti di akhirat, hasil pahala itu dikalkulasi, diwujudkan dalam bentuk hadiah pemberian, surga itu. Makanya kita minta di dunia itu setiap perbuatan harus jadi pahala, harus jadi hasanah. Makan jadi hasanah, minum jadi hasanah, sholat jadi hasanah. Makanya kita sering berdoa kepada Allah, dunia semua perbuatan jadi hasanah, di akhirat hasanah diberikan kepada kita nilainya. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah di mushaf, untuk menyampaikan berita itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia dapat hasanah, di akhirat diberikan nilainya. Kalau orang sudah punya banyak koleksi pahala, maka dia akan terbebas dari neraka. Terbebas dari neraka. Makanya ayatnya diteruskan, wa qina adzabannar. Nah, salat itu termasuk perbuatan hasanah. Saat dikerjakan ada pahala. Karena itu salat disebut dengan hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Kita sapa. Bro, apa kabar akhi? Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Maaf gak kelihatan. Iya udah gede gini masih belum kelihatan juga. Selesai. Tapi karena nggak mampu mengendalikan amarah, marah. Nah, faktor terbesar dalam nafsu yang tidak bisa dikendalikan, sulit, itu disebut dengan aqabah namanya. Aqabah. Kadang-kadang kita bisa kendalikan, cuma maaf ya, lingkungan terdekat memengaruhi kita berbuat buruk. Suami baik, istri agak kurang. Papa gimana sih? Papa ini udah 4 tahun jadi bupati, Pak, tinggal setahun lagi. Masa yang camat aja udah Ferrari? Inginkan ya. Kata Allah, jangan pulang kecuali engkau bersihkan dulu dosa itu. Maka aku turunkan satu sifat untuk menggugurkan satu dosa itu. Namanya Ghafir. Turun surah ke-40, surah Ghafir, ayat ketiga. Ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Kalau ada orang berbuat satu kali dosa dan dia salah, kata Allah, kamu urus dulu dosa itu, bersihkan dulu. Karena di akhirat lebih besar hisabnya. Jangan pulang dulu, sebelum engkau hapuskan semua itu, aku beri kesempatan. Kalau engkau mau memperbaiki diri, aku akan turunkan sifat Ghafir untuk menerima taubatmu.